Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tajur Channel. Halo semuanya, lama tidak jumpa. Saya sudah sekian lama nggak update video. Ada sekitar 2 minggu mungkin. Dalam sebulan ini mungkin cuma ada 1 atau 2 video yang saya upload. Kebetulan saya ada sakit, jadi nggak bisa seperti biasanya update setiap hari, atau setidaknya dalam seminggu itu ada 3 kali update. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan menyusuri salah satu jalan yang ada di Kota Sampit, atau ini biasa disebut dengan Jalan Lingkar Selatan. Lingkar Selatan ini adalah jalan lingkar kota yang dari arah selatan, yang kalau nama aslinya disebut Jalan Muhammad Hatta. Di sini tadi kita awal membuat video dari perempatan Bundaran KB yang berada di antara Jalan Kembali, Jalan HM Arsat, atau juga ke sana itu Trans Kalimantan, dan ke arah sini Jalan Muhammad Hatta. Dan ini di ujung jalan ini lagi nanti kita akan bertemu dengan Bundaran Balanga atau Bundaran depan Islamic Center, atau juga Tugu Perdamaian. Di Jalan Muhammad Hatta ini atau lingkar kota selatan ini, di awal bundaran tadi itu ada sekitar 200 meter atau 300 meter jalannya rusak, namun tidak terlalu berlubang, hanya saja aspalnya sudah pecah-pecah, dan sesudah ini aspalnya lumayan mulus, dan juga di sini bisa kita lihat sendiri jalannya lumayan bagus. Namun tidak sepanjang jalan ini, nanti sampai ke Bundaran Balanga itu akan mulus, karena sebelum Bundaran Balanga nanti kita akan menjumpai jalan-jalan yang rusak yang lumayan sangat parah. Dan disarankan untuk pengguna mobil pribadi yang rendah jangan lewat jalan ini, karena lubang yang rusaknya itu lumayan dalam dan seperti rawa-rawa gitu, usgu. Nanti kita akan lihat, kemungkinan di sekitar menit ke 9 atau ke 10 baru dimulai. Nanti kita akan sampai di sana. Di Jalan Muhammad Hatta atau Jalan Lingkar Kota Selatan ini banyak sekali di sini seperti tempat-tempat persinggahan truk kontainer untuk sepertinya istirahat atau mungkin di sini ada kantor-kantornya mungkin. Jadi di sini sangat banyak, dan di sini terpusat sepertinya adalah pergudangan. Jadi di sekitar sini sangat banyak gudang-gudang. Namun di sini untuk rumah warga sangat minim. Ada tapi tidak terlalu banyak. Dan kalaupun ada di sini rata-rata di sini ada perumahan, bukan seperti perkampungan. Adapun beberapa ada juga sih yang rumah-rumah bukan dari perumahan, tapi tidak terlalu banyak. Namun kalau di pinggir jalan ini yang sering terlihat adalah
sepertinya gudang-gudang dari angkutan truk kontainer tadi. Di samping kiri kita saat ini adalah kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ini merupakan kantor kecamatan dari Mentawa Baru Ketapang yang baru di sini. Karena sebelumnya kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak berada di sini, namun dipindah karena kemungkinan alasan untuk memperluas atau di sana di daerah Ketapang itu sudah lumayan padat, jadi kurang tahu juga sih. Cuma yang pasti sudah berapa tahun dipindah ke sini. Disebabkannya kurang tahu karena saya untuk bertempat tinggal di Kecamatan Baamang. Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang itu dua kecamatan yang berada tepat di Kota Sampit atau di pusat Kabupaten Kota Waringin Timur. Di jalan sini lumayan sepi untuk pengendara motor dan juga mobil pribadi, disebabkan banyak orang yang sudah tahu jalan ini tidak bisa sepenuhnya dilalui oleh motor dan mobil pribadi. Kalau motor sebenarnya sih bisa, cuma ya harus ekstra hati-hati nanti saat berada di jalan rusak, bosku, karena jalan rusaknya lumayan dalam dan juga ada airnya. Jadi kalau kita jatuh bisa dipastikan basah seluruh badan, bosku. Bahkan airnya bisa sampai ke lutut, bosku. Kebetulan saat ini saya saat rekam video ini menggunakan motor saja, bosku. Jadi lebih leluasa memilih jalan karena kecil kan. Kalau pakai mobil di sini, apalagi mobil jenis yang pribadi, saya tidak jamin sepertinya akan nyangkut nanti saat di jalan-jalan yang rusaknya, bosku. Kecuali mobil itu seperti truk dan sejenisnya yang besar lah, bosku. Sebenarnya jalan Lingkar Selatan atau Jalan Muhammad Hatta ini bisa menghubungkan pengguna jalannya kalau dari arah datang dari Kecamatan Sungai Sampit atau arah ke Samuda, Ujung Pandaran, dan juga Kabupaten Seruyan dan seterusnya, bisa lewat sini tanpa melewati Kota Sampitnya, bosku. Untuk misalnya tujuan Palangkaraya, jadi sebelum masuk Kota Sampit bisa lewat sini sebenarnya, bosku, tanpa harus masuk ke dalam Kota Sampit karena ini jalan lingkar kotanya. Namun kalau jalannya keadaan seperti ini tidak akan bisa dilalui oleh pengguna jalan sebagai alternatif selain melewati dalam kota. Jadi beberapa bulan belakangan ini kalau dari arah perjalanan dari arah Kabupaten Seruyan, rata-rata mereka melewati Kota Sampit dari dalam kota, karena jalur lingkar selatan ini saya pastikan untuk mobil pribadi
tidak bisa difungsikan dengan maksimal sepenuhnya. Coba lihat saja kalian, itu di pinggir di tengah jalan itu lumayan dalam itu bosku, seperti danau, dan ini saya mengambil dari pinggir jalan sama sekali. Di sini saya akan singgah sebentar memperlihatkan bagaimana keberadaan lobaknya. Nah, begini bosku, sisi depan belakang airnya lumayan banyak bosku. Itu bosku lebih daripada selutut itu bosku airnya. Kalau mobil pribadi seperti mobil Avanza, Innova, saya jamin pasti nyangkut bosku. Harus ditarik nanti keluarnya dari sini. Soalnya beberapa hari yang lalu saya di sini kebetulan mancing di pinggir paretnya itu bosku. Lalu melihat ada satu orang menuju arah kota Seruyan atau Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang, dari arah Palangkaraya melalui jalan ini menggunakan mobil Avanza merah, terjebak di dalam lumpur lobak itu bosku. Kebetulan ada truk yang lewat yang bisa membantunya akhirnya bosku. Setelah kurang lebih setengah jam dia terjebak di situ. Beginilah keadaannya bosku, Jalan Muhammad Hatta yang sudah mendekati bundaran Balanga atau Tugu Perdamaian Kompleks Sampit. Karena dari sini sebenarnya tidak jauh lagi dengan bundaran besar yang ada di kota Sampit, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,2 kalau tidak salah. Dan beginilah keadaan jalannya yang sangat memprihatinkan menurut saya sih. Semoga saja pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jalan ini agar bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Namun saya kurang tahu juga ini jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat sini, pemerintah kabupaten, atau tanggung jawab dari pemerintah provinsi atau Pemprov. Dan sepertinya kalau untuk jalan nasional sepertinya bukan sih. Kalau jalan nasional biasanya ditanggung dari kementerian. Sepertinya bukan jalan nasional sih sebenarnya. Kemungkinan ini antara pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi yang seharusnya bertanggung jawab atas jalan ini. Di sini saya sangat berhati-hati melalui lobak-lobak ini bosku, karena lubangnya lumayan dalam dan kalaupun motor lewat airnya itu saya takutnya itu sayanya jatuh bosku. Dan saat ini saya megang kamera bosku di tangan kiri, jadi gak bisa maksimal mengendarainya.
dikhawatirkan saya akan jatuh, tapi alhamdulillah ini kameranya menggunakan gimbal kamera dari Vimy Palm 2, jadi untuk video tidak akan terlalu getar bosku karena ada gimbal kameranya. Dan ini saya buat di settingan 1080/30 MB per second. Sebenarnya bisa yang lebih bagus lagi videonya, banyak sih pilihannya. Kalau di Vimy Palm 2 ini cuma saat ngedit videonya saya lebih enak di kualitas itu saja bosku, karena apa ya, aplikasi edit videonya nanti gak sanggup untuk kualitas di atasnya. Sebenarnya bisa pilihan 4K dan lain-lainnya, namun apalah daya HP yang masih kentang jadi tidak sanggup untuk menghandle dari videonya. Nah ini bosku, saya di sini terpaksa lewat airnya bosku, karena tadi sana tuh lumayan tinggi bosku. Dan di ujung sana kita bisa melihat itu merupakan bundaran balanga atau bundaran burung, seperti orang Sampit bilang banyaknya, dan juga lebih terkenal juga dengan bundaran Tugu Perdamaian atau juga bundaran Islamic Center. Bundaran Islamic Center dikarenakan dekat dengan Islamic Center Kabupaten Kota Waringin Timur. Bundaran Perdamaian karena itu merupakan tugu dari, ada terletak tugu atau pantar dari perdamaian konflik Sampit antara suku Dayak dan suku Madura pada masa lalu. Dan juga disebut bundaran balanga karena bundaran itu berbentuk seperti balanga khas suku Dayak. Jadi banyak sih sebutannya bosku, tapi kalau dari prasasti apa ya itu namanya, dilihat dari peresmiannya itu ditulis di situ Bundaran Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,2 kalau tidak salah. Jadi nggak ada nama jelasnya, cuma disebut situ Bundaran Jalan Jenderal Sudirman. Dan kebetulan di Jalan Jenderal Sudirman ini cuma ada satu bundaran ini bosku. Yang banyak bundaran itu di Jalan Cilikriwut. Dan video saya akhiri sampai di sini saja di bundaran balanga ini bosku. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.